Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam ngaji Energiologi Al-Quran pada episode yang ke-6. Sebelum jauh kita melanjutkan pembahasan Energiologi Al-Quran, ada baiknya kita mengetahui mengenali Al-Quran lebih dekat dalam kajian lapisan-lapisan Al-Quran, yang dalam hal ini kita menemukannya ada 7 lapis, 7 lapisan Al-Quran. Oleh karena itu, pada episode yang ke-6 ini tema kita adalah 7 lapisan Al-Quran. Man ahabbal Qur'ana falyasbir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka bergembiralah. Salah satu mencintai Al-Quran adalah dengan cara mengenali Al-Quran lebih dekat. Karenanya pengetahuan tentang 7 lapisan Al-Quran akan diharapkan agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bahwa hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran sudah berada pada lapisan mana, sehingga kita seharusnya bergembira ketika kita mencapai lapisan demi lapisan tersebut. Falyasbir, maka bergembiralah kamu ketika kamu mencapai lapisan demi lapisan dari Al-Quran. Jika kita itibarkan atau kita andaikan bahwa lapisan itu adalah langit, maka langit-langit Al-Quran itu ada 7 lapis. Di dalam Al-Quran, langit disebutkan terdiri dari 7 lapis, seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jika Al-Quran ini kita itibarkan sebagai alam semesta atau bumi yang ada lapisan langitnya, maka ayat tadi akan semakin indah refleksinya. Dialah Allah yang telah mewahyukan firman-Nya tentang segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu untukmu semua. Kemudian kekuasaan Allah meliputi lapisan-lapisan Al-Quran itu, yang lapisannya Allah sempurnakan menjadi 7 lapis. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu tentang rahasia apa yang ada pada setiap lapisan Al-Quran tersebut. 3 notulensi yang bisa kita ambil dari itibar di atas adalah: pertama, segala sesuatu yang ada di lapisan Al-Quran adalah memang diperuntukkan untuk kita semua. Kedua, kemudian kekuasaan Allah meliputi lapisan-lapisan Al-Quran yang terdiri dari 7 lapis. Ketiga, di dalam setiap lapisan ada rahasia dan keindahan Allah bagi orang yang dikehendaki Allah untuk mengetahuinya. Sahabat Quran yang budiman, untuk mempermudah pemahaman tentang lapisan-lapisan Al-Quran, kita ambil iktibar kembali kepada lapisan kelapa. Hal ini sudah kita ulas sekilas pada episode pertama dalam tema berkenalan dengan Energiologi Al-Quran. Baiklah, bahwa kelapa ternyata memiliki 7 lapisan. Pertama, lapisan tepes atau serabut. Kedua, lapisan tempurung.
ketiga lapisan bungkil, keempat lapisan santan, kelima lapisan minyak, keenam lapisan kandungan gizi, ketujuh lapisan energi. Beriktibar dari lapisan kelapa yang terakhirnya adalah lapisan energi dan bersumber dari Al-Baqarah ayat ke-29 tentang 7 lapisan langit, maka lapisan-lapisan Al-Quran juga kita pahami terdiri dari 7 lapisan. Pertama, lapisan teks atau tulisan dari Al-Quran. Kedua, lapisan lafaz, suara atau bunyi. Ketiga, lapisan arti atau terjemahan. Keempat, lapisan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kelima, lapisan makna atau tafsir dari Al-Quran. Keenam, lapisan kandungan nilai, yakni lapisan gizi Al-Quran yang terdiri dari kandungan nilai atau kandungan hukum. Ketujuh, lapisan energinya Al-Quran. Bahwa dalam setiap lapisan Al-Quran tersebut terdapat keindahan dan keagungan Allah. Semakin kita menuju ke berbagai lapisan tersebut, dari lapisan satu ke lapisan berikutnya hingga ke lapisan terakhir, maka semakin menemukan sensasi, keindahan dan keagungan Al-Quran. Pengetahuan kita tentang lapisan-lapisan Al-Quran ini semoga menjadi jalan kita untuk semakin mencintai Al-Quran dan untuk semakin akrab dengan Al-Quran, sehingga kita layak disebut sebagai sahabatnya Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah. Al-Hadis, bacalah Al-Quran dan naiklah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu berlapis-lapis. Kita diperintahkan menaikinya, wartaqi. Maka bacalah Al-Quran, kemudian naiklah pada tiap lapisannya sebagaimana Allah menuju langit. Sahabat Quran, tentu sebagai sahabatnya Quran, kita diperintahkan untuk membacanya dan untuk naik dari satu lapisan ke lapisan lainnya hingga lapisan terakhir. Lapisan pertama Al-Quran adalah lapisan huruf, lapisan tulisan, lapisan teks. Ilmu yang berhubungan dengan lapisan pertama ini adalah ilmu kaligrafi, ilmu khat. Pada lapisan ini kita sangat kagum dengan keindahan tulisan dan seni tulis Al-Quran. Apalagi ayat-ayat Al-Quran tersebut ditulis berpadukan dengan alam semesta, bersinarkan paduan warna yang estetis, akan membawa kita pada sensasi dan resonansi keindahan semesta, dan akan mampu mengaktifkan rasa kedekatan dengan Sang Pencipta. Bahkan pada sekelompok umat, seni tulis ini, jika Al-Quran itu ditulis oleh orang soleh atau oleh ulama ahli hikmah, akan menjadi sebuah rasa motivasi untuk semangat bekerja dan semangat dalam kegiatan kehidupan lainnya. Sahabat Quran yang bijaksana, naik pada lapisan kedua adalah lapisan lafaz, lapisan suara atau lapisan bunyi. Jika Al-Quran dibacakan dengan suara dan bunyi yang baik, benar dan merdu atau suara yang indah, akan mengantarkan jiwa kita menjadi tenang dan damai ke hadirat ilahi. Suara indah dan suara merdu dalam membaca Al-Quran sangat dianjurkan atau disunahkan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan.
Hiasilah Al-Quran dengan suara indahmu, karena sesungguhnya suara yang indah akan menjadikan Al-Quran bertambah indah. Pada lapisan kedua ini bersemayamlah ilmu tajwid, ilmu makhorijul huruf, ilmu qiraat atau ilmu tilawah, ilmu seni baca Al-Quran. Naik kita pada lapisan ketiga dari Al-Quran, yakni lapisan arti atau terjemahnya Al-Quran. Dengan tahu arti atau terjemahannya, kita semakin mengerti dan semakin merasakan kenikmatan dan keindahan Al-Quran. Ibarat orang yang matanya bisa melihat, maka pada lapisan ketiga ini kita sudah mulai bisa mengenal dan mengetahui serta bisa membedakan mana pohon, mana hewan, mana kendaraan, mana manusia, mana makanan, mana jalan, mana lubang, dan seterusnya. Kita tidak lagi meraba-raba apa arti dan terjemahan dari ayat yang kita baca atau dari ayat yang kita tulis. Ilmu yang berhubungan dengan lapisan ketiga ini agar kita lebih akurat dalam memahami arti Al-Quran adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tetapi karena kita mungkin masih awam dan belum terlalu paham bahasa Arab, nahwu dan sorof, maka kita di lapisan ketiga ini cukup membaca Al-Quran dan terjemahannya yang sudah dicetak oleh lembaga Al-Quran atau Kementerian Agama. Pada lapisan ini kita cukup membaca arti atau terjemahan ayat tersebut. Yakinlah jika kita mau membaca artinya akan menemukan sensasi keindahan dan kenikmatan Al-Quran, yang memang sensasi tersebut berbeda dengan sensasi keindahan tulisan dan keindahan suara. Sensasi keindahan arti merupakan satu jalan hidayah untuk semakin mengerti tentang gambaran umum kehendak wahyu Allah dan merupakan pondasi awal untuk membangun komunikasi dengan Allah yang berkualitas serta bangunan awal untuk mencapai keyakinan dalam beribadah kepada Allah. Sahabat Quran yang tercinta, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah. Mari kita naik dan memasuki lapisan Al-Quran yang keempat, yaitu lapisan asbabun nuzul. Mari kita memasuki lapisan keindahan asbabun nuzul. Setelah kita melalui keindahan tulisan, keindahan suara, dan keindahan arti, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran, ia adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ia adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dan kejadian dari kejadian tersebut. Ia juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Atau ini memberikan pemahaman terhadap hubungan teks. Maksudnya ilmu ini memberikan pemahaman terhadap hubungan teks, nas, dan realitas. Dengan kita mengetahui asbabun nuzul, maka kita akan lebih menikmati keindahan Al-Quran dari konteks sejarah dan realitas ayat Al-Quran tersebut turun. Keindahan sejarah dan keindahan sosiologis realitas saat itu. Ilmu yang sangat berhubungan dengan asbabun nuzul ini adalah ilmu riwayat atau ilmu sejarah yang menjelaskan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in serta penukilan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Pada lapisan ini kita dibangunkan dan dikejutkan untuk menggali atau membaca sejarah masa lalu. Dalam konteks ini, sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tentu kita dibawa oleh suasana historis
Walaupun mungkin suasananya konflik dan menegangkan, tapi itu adalah keindahan lapisan keempat dari Al-Quran. Ketika kita mengetahui konteks sejarah asbabun nuzul, seolah-olah kita hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ikut terlibat di dalamnya. Sahabat Quran yang berbahagia, mari kita naik dan memasuki lapisan selanjutnya, yakni lapisan kelima dari Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naikilah lapisannya. Kita masuk pada lapisan makna atau lapisan tafsir dari Al-Quran. Pada lapisan ini kita akan semakin merasakan keindahan Al-Quran. Makna ayat semakin jelas dan semakin nyata. Dengan mengerti lapisan ini, maka kita bisa memahami makna-makna Al-Quran, hikmah-hikmahnya dan petunjuk-petunjuknya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu yang ikut mendampingi kajian tafsir ini adalah ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan mungkin ilmu lainnya. Bagi kita tidak perlu lagi melakukan penafsiran Al-Quran. Kita tinggal baca saja penafsiran Al-Quran oleh para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama. Kita ikuti dan baca tafsir dari para ulama. Banyak karya tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jami' lil Ahkam, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Manar Rasyid Ridho, tafsir Fi Zilal Quran Said Qutb, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, atau tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab. Dengan membaca tafsir, maka semakin jelas dan gamblang makna-makna apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa membaca dan mengetahui kehendak apa yang diinginkan Allah dan keindahan apa yang dicapaikannya. Sebab kekuasaan Allah bersemayam di setiap lapisan Al-Quran. Keindahan Allah bersemayam di setiap lapisan Al-Quran, apalagi di lapisan yang kelima ini. Sahabat Quran yang mulia, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah pada lapisannya. Mari kita masuki lapisan selanjutnya, yakni lapisan ke-6, yaitu lapisan gizi Al-Quran. Lapisan kandungan hukum dan kandungan nilai. Lapisan ke-6 ini adalah saripati dari lapisan kelima, bahwa kandungan hukum dan kandungan nilai suatu ayat Al-Quran atau gizi Al-Quran adalah intisari daripada tafsirnya Al-Quran. Ilmu yang menjangkau lapisan ini antara lain adalah ilmu usul fikih, ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, ilmu mantik, dan mungkin ilmu lainnya. Dengan mengetahui lapisan ini, kita akan lebih terarah untuk mengetahui ayat-ayat mana yang memiliki kandungan hukum, baik hukum fikih ibadah, fikih muamalat, dan fikih siasa. Kita juga akan mengetahui ayat-ayat mana saja yang mengandung nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ilmu kalam atau tasawuf, begitu seterusnya. Bahwa gizi Al-Quran adalah hal yang paling urgen dalam tata kelola beragama dan beramal, yang dalam hal ini tentunya juga kita tinggal ikut para ulama. Misalnya dalam berfikih, kita tinggal ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, atau Imam Hanafi. Dan dalam berakidah, misalnya kita ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Imam Asy'ariyah. Dan dalam bertasawuf, kita misalnya ikut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya. Sahabat Quran yang selalu dalam kasih sayang Allah,
Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah pada lapisannya. Wartaqi, dan naiklah. Alhamdulillah, akhirnya kita menaiki dan memasuki pada lapisan terakhir atau puncak lapisan, yaitu lapisan ketujuh, lapisan energinya Al-Quran. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika mir rabbika al-haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, itulah energinya Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu sebagai kebenaran, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Sekali lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ar-Ra'd ayat 1. Energi Al-Quran dalam ayat di atas disimbolkan dalam huruf Alif Lam Mim Ra, yang artinya hanya Allah yang mengetahui. Dia memang adalah sesuatu yang susah dibaca, susah diartikan dan ditafsirkan, sebab dia lebih dominan unsur energi ketimbang unsur bahasa dan unsur makna. Alif Lam Mim Ra, itulah energinya Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semua tentunya. Dia adalah kebenaran itu sendiri atau bahkan puncak kebenaran, Al-Haqqu. Tetapi sayang, kebanyakan manusia tidak mengimani. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dan tentunya bisa jadi kaum muslim pun banyak yang tidak mengimani terhadap energi Al-Quran ini. Dan tentunya wajar, karena ini berada pada puncak lapisan ketujuh. Kita susah menembusnya. Ilmu yang membahas tentang energinya Al-Quran ini kita namai energiologi Al-Quran. Mungkin kisi-kisi dari kandungan energinya Al-Quran ini sudah banyak dibicarakan oleh para ulama atau para ahli. Tetapi dalam kajian kita ini mencoba untuk menjadikan atau membangun epistemologi baru atau metodologi baru dalam mendekati Al-Quran, untuk menambahkan khazanah keilmuan dalam pendekatan Al-Quran, sebagaimana tadi kita kupas dalam setiap lapisan Al-Quran ada keilmuannya tersendiri. Maka pada lapisan puncak atau lapisan ketujuh dari Al-Quran ini, yakni lapisan energi, di sini kita akan banyak merasakan dan menikmati kehendak dan keindahan Allah bagi kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Pada lapisan energi inilah kita akan menemukan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan kasih sayang bagi semesta alam, Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sahabat Quran yang budiman, demikianlah bahwa Al-Quran dalam kajian kita bersama ini, dan semoga ini adalah memang petunjuk dari Allah bahwa Al-Quran terdiri dari 7 lapisan, yang setiap lapisannya terdapat disiplin ilmu, dan pada setiap lapisannya ada keindahan dan keagungan dari Al-Quran itu sendiri. Maka adalah ideal dan sempurna jika kita bisa menikmati keindahan dan keagungan Al-Quran pada tiap lapisannya. Tentunya semua itu tidak lepas dari bimbingan dan hidayah Allah di satu sisi, dan dari syafaat atau pertolongan Rasulullah SAW di sisi lain.
di mana beliau selaku penerima Al-Quran yang pertama. Baiklah sahabat Quran yang dicintai Allah, insya Allah kita akan ketemu pada tema-tema selanjutnya dalam ngaji tentang energiologi Al-Quran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.